duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Let's have a seat. Haleluya. Happy Valentine untuk semua daripada saudara yang ada di tempat ini. So happy Valentine to all of you who are here in this place today. It's good to celebrate Valentine. Amen. It's good to celebrate Valentine. Haleluya. Biarlah setiap daripada kita juga boleh diberkati dengan kasih yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. That all of us here may be blessed with the abundant love of Jesus Christ. Saya ingin katakan kepada saudara, setiap daripada saudara bahwa it's okay to fall in love. I want to say unto all of you here that it's okay to fall in love. Ada amin saudara? Amen. Ya, biarlah di dalam kehidupan kita, sebagaimana kita boleh melihat di dalam kehidupan daripada perumpamaan yang ada di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10. We would like to look together in this parable that is in the book of Luke. Yaitu cerita daripada Good Samaritan. It's a story about the Good Samaritan. Yang mana dia fall in love kepada orang yang pada saat itu ada di dalam penderitaan. In which he fell in love with someone who is suffering. Oleh sebab itu saya katakan it's okay to fall in love. That's why I said it's okay to fall in love. Daripada jatuh ke tangan orang-orang penyamun. It's better than to fall into the hand of these Pharisees. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Let's open together in Luke 10, verse 25 to 37. Dikatakan di dalam ayat yang ke-25, saya akan baca satu ayat demi satu ayat. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? What is written in the law, he replied. How do you read it? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as yourself. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him and went away, leaving him half dead. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. But the Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey,
brought him to an inn and took care of him. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return I will reimburse you for any extra expense you may have. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Kita telah belajar banyak tentang love. Apa itu love? Ya, We have learned a lot about love, what love means. kasih adalah sesuatu keputusan yang mana dilanjutkan oleh sesuatu komitmen. Love is a decision in which is continued with a commitment. Sudah pasti jawaban ini adalah sesuatu jawaban yang benar. It's for sure that this transition, this meaning of love is the right one, is the correct one. Perlu untuk saudara dan saya ketahui juga bahwa kasih bukanlah sesuatu hawa nafsu atau lust. It's also important for all of us here to understand that love is also not lust. Memang sesuatu timbulnya daripada sesuatu perasaan, Maybe it started from this feeling, tetapi dilanjutkan atau diteruskan dengan sesuatu komitmen. but it's continued with commitment. Valentine ini mengingatkan kepada tentunya setiap daripada kita. This Valentine, of course, it reminded us, Mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kepada saya secara pribadi. reminded me personally, Bagaimana saya pernah jatuh cinta, how I fell in love, dan saya juga jatuh cinta kepada manusia, and I fell in love with a human, yaitu saya jatuh cinta kepada istri saya. as I fell in love with my wife, Bagaimana saya pernah jatuh cinta, how I've fallen in love, yaitu di mana kota Houston yang saya kasihi. fall in love with this city of Houston, in which I love. Dan juga saya jatuh cinta pada saat saya mempunyai akan kedua anak saya. I also fall in love when I have these 2 children of mine. Saya mengasihi akan family saya. I love my family. Saya jatuh cinta kepada mereka. I love them. Oleh sebab itu seringkali saya rindu kepada anak-anak saya. That's why I miss them sometimes. Tentunya setiap daripada kita juga pernah mengalami akan sesuatu kehidupan di mana saudara jatuh cinta. Of course, many of us here would experience these feelings of love. Cinta timbul daripada hati kita This love resonates. It comes from our hearts dan akan timbul keluar dari perbuatan kita. and will come outside through our actions. Nah, di dalam kitab Matius pasal yang ke-22, In Matthew chapter 22, mari kita buka bersama-sama yang sedikit different daripada apa yang dikatakan daripada Lukas pasal yang ke-10. this verse is slightly different from what is mentioned in the book of Luke. Matius pasal 22 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Matthew 22, verse 36 to 40. Firman Tuhan berkata, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. Di dalam ayat yang baru saja kita baca menunjukkan kepada kita bahwa kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama merupakan sesuatu fondasi daripada kehidupan moral
attitude kita sebagai manusia. These two verses that we just read, actually these two verses serve as foundations for our moral lives. Bahwa setiap moral kehidupan daripada manusia sangat bergantung dengan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Our morals depend greatly on our love for our God and on the neighbors around us. Sebagai manusia yang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segala perbuatan, ya, mereka tidak akan melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Someone will love our God with all our heart, with all our soul, and with all our mind. We will not be doing something that is not fruitful. Mereka tidak akan menaruh sesuatu lebih besar daripada Allah sendiri. They will not put anything above God Himself. Tidak akan menaruh sesuatu di atas daripada posisi daripada Allah. They will not put anything above the position of God. Di mana kalau saudara mengasihi akan seseorang, maka dari itu saudara tidak akan mengasihi, tidak menaruh sesuatu lebih daripada orang itu. In which if you love someone, you're not going to put anything above that person. Saudara, kalau saudara mengasihi akan sesama manusia, maka dari itu saudara tidak akan mencuri akan miliknya. If you love your neighbors, then you will not steal what belong to his or hers. Tidak akan membohongi. You will not lie to that person. Tidak akan menipu akan bisnisnya. You will not cheat his or her business. Tidak akan melanggar akan pernikahannya. You will not violate his or her marriage. Tidak akan menyakiti akan orang tersebut. You will not hurt that person. Karena saudara mengasihi akan orang itu. Because you love that person. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. As the word of God says, love your neighbor as you love yourself. Saudara tidak akan membohongi akan diri saudara sendiri. You are not going to lie to yourself. Saudara tidak akan menyakiti akan diri saudara sendiri. You are not going to hurt yourself. Nah, dasar-dasar yang demikian Tuhan mau untuk ada selalu di dalam kehidupan daripada moral daripada manusia. Now, these foundations the Lord wanted to be deeply rooted in our lives. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini di dalam kehidupan di sekitar kita? But what happens in the lives around us nowadays? Dasar-dasar ini, kalau kita boleh lihat bahwa sudah mulai hilang daripada kehidupan daripada manusia. We can see that this foundation have started to disappear from the lives of Oleh the sebab people itu around us. banyak sekali yang terjadi penderitaan di dalam kehidupan manusia. Therefore, there's so many sufferings that's happening in the midst of us. Bahkan orang tidak peduli dengan keadaan apapun juga. Furthermore, people do not want to care about anything that's happening around them. Mereka benar-benar hidup di dalam sesuatu, kalau saya boleh katakan sesuatu extreme privacy. If I can say this, it is like living in extreme privacy. Mungkin mereka mengatakan, kalau aku tidak menyakiti kamu, maka dari itu kamu juga tidak akan menyakiti aku. They even say something like this: if I did not hurt you, then you should not hurt me either. Mereka suka menjauh satu dengan yang lain. They want to stay away from one another. Meskipun mungkin mereka hidup hanya beberapa yard di sebelah rumahnya. Maybe they live just a few yards just beside their houses. Mereka tidak peduli satu dengan yang lain. They do not care one another. Minggu kemarin kita disedihkan karena tetangga kita yang suka membantu kita menjual rumahnya. Last week we are sad because we have our neighbors who are actually selling their houses. Saat ini rumahnya masih di dalam market. Right now the house is currently on the market. Ya, mereka mengatakan bahwa mereka akan pindah. They said that they are going to move. Tentunya merupakan sesuatu kesedihan bagi kehidupan saya dan istri saya tentunya. Because we are feeling disgruntled about this situation. Kenapa kita merasa sedih? Karena dia adalah seorang yang sangat baik sekali. Why are we upset? Because they are really great people. Seringkali kalau kita bepergian, tidak ada orang yang di rumah, dia yang menjaga rumah kita. Oftentimes if we travel and if there's nobody at home, they are the one who actually took care of our houses. Dia mengatakan voluntarily untuk mau untuk memperhatikan akan rumah kita. So they volunteer to pay attention to what's going on at our house. Bahkan setiap kali kita lupa ataupun koran masih tetap jalan, Oftentimes we forgot that maybe the newspaper is still coming.
Mereka lah yang mengumpulkan akan koran-koran itu dan dibawa pulang ke rumahnya. So they collect all these newspapers and bring it to us. Dan setelah kita kembali, koran-koran itu diberikan kepada kita. And when we return, they will give all this newspaper back to us. Sesuatu kehidupan yang sangat baik. A great life. Saudara, pada saat ini saya boleh katakan bahwa keadaan daripada manusia jarang sekali kita melihat akan hal ini. Now, I want to say that at this moment, this condition, the condition around us, I rarely see it. Banyak orang menyukai akan kehidupan privasi. Many people like privacy. Mereka tidak peduli dengan siapa yang berada di sebelah kita. They do not care about who or what is besides us. Kalau boleh saya katakan, mungkin saudara tidak perlu untuk saudara menjawab, sudahkah saudara mengenal sebelah kanan dan sebelah kiri tetangga saudara? Now, if I may ask, you don't have to answer this. Have you known any of your neighbors? Banyak di antara kita mungkin saudara tidak tahu siapa nama di sebelah saudara. Many of us here, maybe we don't even know the name of our neighbors. Bahkan saat ini pun, hopefully saudara nggak lupa nama istri saudara atau suami saudara. Even now, I hope that you did not forget the name of your wife or your husband. Tetapi saya percaya ada di antara kita yang tidak kenal akan orang yang berada di tempat ini. But I believe that there are those around us, those of us that do not recognize anybody, our neighbors, basically. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita boleh care terhadap yang lain. The Lord teach us to care with one another. Bagaimana kalau kita tidak kenal dengan mereka seperti tadi apa yang ditayangkan oleh Pak Robin? How can we not care for them, such as those that have been presented by Pastor Robin earlier? Kalau kita tidak kenal, maka dari itu kita tidak akan sayang. If we do not know them, then we are not going to like or love them. Maka dari itu bagaimana saudara bisa mengasihi sesama manusia kalau saudara tidak kenal dengan mereka? So how can you love them if you do not know them? Ada amin, saudara. Amen? Bagaimana saudara mengatakan bahwa saudara mempunyai kasih, tetapi saudara tidak tahu siapa yang berada di sebelah saudara? How can you say that you have love if you do not know who is beside you? Bagaimana saudara bisa mengatakan saudara mempunyai kasih kalau saudara tidak tahu siapa yang ada di tempat ini? How can you not know that how can you say that you have love if you do not know the name of the person beside you here? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kasih. The words of God teach us about love. Valentine mengajarkan kepada kita tentang kasih. Valentine teach us about love. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh benar-benar mempunyai suatu kasih yang sebagaimana firman Tuhan ajarkan kepada kita. In our lives, let us possess this love that it has been demonstrated through the words of God. Banyak sekali bahkan gereja pada saat ini pun mengajarkan tidak sama seperti gereja di dalam kisah para rasul. So the churches nowadays, many of them do not teach the way that has been declared or stated in the book of Acts, for example. Gereja di dalam kisah para rasul mereka kenal satu dengan yang lain. In the book of Acts, the churches know one another. Mereka memecahkan roti bersama-sama. They break down the bread together. Mereka membantu satu dengan yang lain. They help one another. Gereja mula-mula mereka mengetahui akan nama mereka satu persatu. The church in there, they recognize names one another. Tetapi gereja pada saat ini, But the churches nowadays, bahkan banyak sekali gereja-gereja there's so many churches yang mana mereka tidak mengajarkan untuk kenal satu dengan yang lain, sehingga setelah gereja mereka pulang. they did not teach us to recognize the names of one another, Bahkan siapa yang duduk di sebelahnya mereka tidak mengetahui satu dengan yang lain. such that they did not know who is sitting beside Bahkan them. ada yang mengatakan bahwa gereja di Amerika duduknya jauh satu dengan yang lain. Some even say that the churches in churches Saya of tidak America, setuju dengan hal itu. the seat is far from one Kita another. harus dekat satu dengan yang lain supaya bisa kenalan satu dengan yang lain. I did not agree with this. We need to sit close to one another to recognize, to Ada understand amin, one saudara. another. Amen. Inilah gereja yang mengasihin. This is a loving church, Di mana gereja yang mana kenal satu dengan yang lain. which the church members knows one another. Di mana ada sebuah kejadian pada tahun 1997 atau 98. There's an event in 1997 or 98. Ada seorang yang bernama David Cash There's someone named David Cash. yang pada saat itu dia berumur 17 tahun. At that time, he was 17. Dia bersama dengan ayahnya pergi ke Las Vegas. He went with his father to Las Vegas. Dia mengajak seorang teman yang bernama Jeremy
Strohmeyer. So he brought along a friend named Jeremy Strohmeyer. Strohmeyer juga berumur kira-kira 17-18 tahun. So Strohmeyer was also around 17, 18. Sesuatu kejadian yang pada saat itu David Cash diinterview. So at that time, David Cash was being interviewed. Setelah sesuatu kejadian yang besar di Las Vegas. So there's this huge things that's happening in Las Vegas. Pada saat itu David Cash, dia melihat, dia masuk ke restroom. At that time, David Cash went into the restroom. Dia mendengarkan dan dia melihat bahwa temannya membawa seorang anak perempuan berumur 7 tahun masuk di restroom. So Cash saw this friend of his bringing along a 7-year-old girl into the restroom. David Cash melihat hal itu karena Jeremy pada saat itu sedang ingin membunuh akan anak itu. So David Cash saw this because Jeremy is trying to assault or try to kill the little girl. Tetapi karena dia melihat hal itu, lalu dia keluar dari restroom. Because he saw this event, he then left the restroom. Kira-kira 7 menit kemudian, 7 minutes later, Jeremy keluar dari restroom Jeremy came out of the dan restroom menjumpai David. and he met with David. Dan pada saat itu Jeremy mengatakan bahwa dia molested akan perempuan yang berumur 7 tahun itu. So and he told Casey that he molested the little girl. Dan dia membunuhnya di restroom dan mendudukannya di atas kloset. And that he killed the little girl and he set him up on the chair. Karena kamera yang ada, maka dari itu Jeremy dipegang. Because there's a camera, he actually eventually get caught. Tetapi karena tidak ada hukum di Nevada pada saat itu, But bahwa orang yang mengetahui tidak melaporkan harus dihukum juga. but at that time in Las Vegas, there's a law that doesn't require anybody who saw a crime to report to the police. Maka dari itu David meskipun dia tahu, So David, even though he knew, dia tidak dipenjarakan. he was not put in jail. Pada saat dia diinterview, When he was interviewed, David mengatakan bahwa I'm not going to get upset over someone else's life. David mengatakan bahwa dia tidak akan merasa sedih atau kecewa atas nyawa orang lain. I just worry about myself first, dia katakan. Saya hanya peduli akan hidup saya dulu sekarang. I don't think of it. Saya tidak memikirkannya. I didn't know her. Saya tidak mengenalinya. Perhatikan perkataan daripada David. So Cash. pay attention to what David Cash is saying. Bahwa Here. dia katakan, aku nggak ngerti dia. He said, I didn't know her. Aku nggak peduli urusan orang lain. I didn't care what other people did. David Cash mengetahui sesuatu yang akan terjadi. David Cash knew that something wrong is going to happen. Dia tidak mencintai akan Jeremy. He did not love Jeremy. Oleh sebab itu mengizinkan hal itu terjadi. Therefore, he allowed that thing to happen. Dia tidak mengasihi akan anak yang sebenarnya kalau dia melarang Jeremy untuk melakukan, maka dari itu anak ini tidak akan mati. He did not love the little kid. If he loved her, then he would have stopped Jeremy. Semuanya ini terjadi karena extreme privacy. All these things happen because of extreme privacy. Di dalam kehidupan kita Tuhan mengajarkan untuk kita care satu dengan yang lain. So in our lives, God teach us to care for one another. Untuk hari ini di dalam hari Valentine, biarlah kita boleh mempertimbangkan bagaimana kita mengasihi akan Allah dan bagaimana kita mengasihi akan sesama. On this Valentine Day, let us together weigh our love for God and for our neighbors. Untuk kita boleh mempelajari akan kasih lebih jelas lagi. For us to learn more about love. Karena kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama adalah fondasi daripada moral daripada manusia. Because the love for our God and our neighbors are the foundation of our moral. Moral daripada saudara dan saya tergantung daripada kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama.
So our moral as a person depends on the love for our God and the love for our Kalau neighbors. kita kehilangan daripada satu ini, maka dari itu kita akan, moral kita akan menjadi moral yang buruk. If we lose this, then our moral will turn bad, Seperti apa yang dipunyai oleh David Cash. such as what happened to David Cash. Sepertinya dia seorang yang baik. Seems like he's a good person. Selama aku nggak menyakitin kamu, kamu jangan menyakitin aku. As long as I did not hurt you, Urusan do not urusanmu. hurt me. The problem is your own problem. Tetapi apa yang terjadi? What happened? Sesuatu malapetaka yang besar. Huge accident that befall both of them. Karena mereka tidak tahu akan kasih kepada Allah Because they did not dan kasih understand. kepada sesama. Because they did not understand the love for God and for the neighbors. Perlu untuk kita mengetahui bahwa bagaimana kita mengasihi akan Allah. It's important for us to understand the love for our God and the neighbors. Mengasihi Allah bukan hanya sekedar menyembah dan melayani. Loving our God doesn't mean that we give offerings and we minister. Allah adalah seorang yang mana kita kenal dengan benar-benar. Our Lord is somebody we knows heartily. Yang mana Allah adalah seseorang yang mana sepertinya ada sesuatu relationship dengan kita. Ada hubungan. Our Lord is somebody we have great relationship with. Minggu yang lalu saya berbicara di dalam hal bagaimana Allah ingin untuk menjadi sebagai Immanuel. So last week I talked about how our Lord wants to become our Emmanuel. Sebagaimana Allah ingin bersama-sama dengan kita. How the Lord wants to be together with us. Untuk mempunyai relationship dengan kita. How He wants to have relationship with Di us. dalam segala area di dalam kehidupan kita. In all areas of our Mungkin di lives. pekerjaan. Maybe in our Di rumah. workplace. Pada saat mungkin saudara berolahraga, Tuhan ingin mempunyai relationship dengan kita. At the workplace, at home, or when we exercise, God wants to be with us. Bagaimana Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. How it says here that God wants us to love Him with all our mind, with all our strength, in our heart. Mengasihi Allah dengan segenap hati, yaitu bagaimana mengasihi Allah dengan sesuatu passionate, ada sesuatu kegairahan. Loving our God with all our hearts means that we love Him passionately. Karena hati berbicara sesuatu emotion. Because the heart is talking about emotion. Maka dari itu saudara bisa tertawa bersama dengan Tuhan. That's why you can laugh together with the Lord. Saudara bisa bersuka cita bersama dengan Tuhan. You can experience joy together with the Lord. Seringkali orang memuji Tuhan, saudara tidak mempunyai ekspresi. Oftentimes you praise and worship the Lord, you do not have any Tetapi expression. sebenarnya bahwa kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, saudara harus mempunyai sesuatu ekspresi. Actually, if you truly love the Lord, then you will have this expression. Bagaimana saudara menyanyikan? How you sing. Bagaimana saudara benar-benar bersuka cita dan merenungkan akan perkataan-perkataan nyanyian yang kita nyanyikan. How you are joyful and you are ruminating on these words on the singing. Kalau kita mengasihi Allah, maka dari itu tidak perlu untuk worship leader untuk memompa-mompa saudara. If you truly love the Lord, then you do not need the worship leader to try to pump you up. Tetapi kita datang, kita bersuka cita karena kita ingin meninggikan akan Dia. But we are joyful. We want to be joyful here because we want to lift Him Karena up. kita ingin bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan. We want to be thankful for His great love. Ada amin saudara. Amen. Kasih adalah sesuatu emotion. Love is an emotion. Untuk mengasihi daripada Allah ada sesuatu emosi yang keluar dari kehidupan kita. To love God, there is this emotion that has come from out of us. Kasih. Di mana dikatakan mengasihi dengan segenap hati. Berarti pada saat saudara mungkin menangis di hadapan Tuhan. To love with all our hearts means that when we are probably Karena feeling hati sad, berbicara emosi. we are crying out loud because the heart is talking about emotion. Oleh sebab itu pada saat saudara menangis di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan Dia mendengar. So when it says, when you are crying in the presence of the Lord will listen. Tuhan mengerti pada saat saudara mungkin meratap menangis di hadapan Tuhan. So when we cry, God will listen to us. Tuhan pun juga dikatakan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19.
It's also mentioned in Luke chapter 19. Bahkan dikatakan bahwa ayat yang ke-41 di mana dikatakan bahwa Tuhan Yesus menangisi akan Yerusalem. And in verse 41, it was mentioned that the Lord cried over Jerusalem. Bahwa di mana karena kasihnya kepada Yerusalem, kasihnya kepada Israel, Because of his love for Jerusalem, for Israel, Tuhan sampai menangis, God is crying. menangisi akan Yerusalem. Cries over Jerusalem. Di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengasihi akan Allah, In our life, when we love God, ada sukacita, there is joy, ada tawa, there is laughter, ada tangisan. there is crying. Disitulah mengasihi dengan segenap hati. That is where loving him wholeheartedly, passionately comes from. Mengasihi dengan segenap hati berbicara di dalam hal exclusiveness. And to love with all our hearts also talk with respect to exclusiveness. Kalau saya mengasihi akan istri saya, If I love my wife, maka dari itu saya tidak akan membagi-bagikan kasih saya kepada perempuan lain. then I will not share my love with other women. Saya akan menjaga kasih saya secara eksklusif berdua bersama dengan istri saya. Ada amin. I will take care of my love for my wife exclusively. Oleh sebab itu, saya ingin mengatakan secara belak-belakan dengan gereja di tempat ini, I never give counsel kepada perempuan. So therefore, I'm just going to say this out loud, outspokenly, that I'll never give counsel to women Karena saya tidak mau jatuh di dalam pencobaan. because I do not want to fall into trials. Karena saya tidak ingin untuk membagikan akan eksklusif kasih saya kepada istri saya. Because I do not want to share this exclusiveness with my wife. Kasih kepada Tuhan juga demikian. The love for our God is similar. Dengan segenap hati kita eksklusif dengan Tuhan. With all our hearts, we are exclusive with the Lord. Kasih saudara tidak akan saudara bagi dengan Allah-Allah yang lain. Your love for the Lord, you will not share with other gods. Saudara tidak bagi dengan horoskop. You're not going to share it with the horoscopes. Saudara tidak bagi dengan kedagingan. You will not share it with the flesh. Ada amin, saudara. Amen. Kasih kita eksklusif hanya kepada Dia. Our love is exclusive only to the Lord. Kasih dengan segenap hati berbicara di dalam hal intimasi. Love with all our hearts also speak about intimacy. Bahwa di dalam kehidupan kita, kasih kita kepada Tuhan, ada sesuatu intimasi, kehidupan yang begitu akrab. In the love with our Lord, there's this great intimacy. Tidak ada yang merintangi akan kasih kita dengan Allah. Nothing is going to give us obstacles. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan di dalam kitab Roma, condemnation, tidak ada lagi condemnation. Therefore, in the book of Romans, Sudah di dalam, siapa yang berada di dalam Yesus Kristus, tidak ada tuduhan lagi. Therefore, in the book of Romans, it says that there's no longer any condemnations. Whoever is in the Lord, there's no more Sudah longer tidak ada condemnation. yang merintangi kita, antara kita dengan Allah. There's nothing that can stop us between us and the Lord. Oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan bahwa tirai telah terbuka sehingga kita mempunyai relationship dengan Allah. Therefore, it's mentioned already that the curtain has been opened such that we can have relationship with the Lord Secara langsung. directly. Ada amin, saudara. Amen. Hati berbicara intimasi. The heart talks about intimacy. Keterbukaan kita dengan Our openness with the Lord. pada saat kita mau untuk Tuhan ubah, When we want the Lord to transform us, biarlah kita membuka akan hidup kita. let's open our lives. Tuhan mau dengan kita. God wants to be intimate with us. Tuhan mau begitu dekat dengan kita. God wants to get closer to us. Hati kita buka untuk Dia. Our hearts we open for Him. Izinkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Allow the Lord to come into our lives. Pada saat Tuhan ingin merubah akan kehidupan kita, When the Lord wants to transform our lives, biarlah kita terbuka dengan mengaku segala dosa-dosa kita. let's open by letting Him know all our sins, Kita boleh terbuka by dengan confessing, pengakuan akan segala pelanggaran kita. by confessing to Him all our violation or our sins, Maka dari itu Tuhan akan mengubah akan kehidupan kita. such that the Lord can transform us. Firman Tuhan mengatakan bahwa mengasihi dengan segenap jiwa. The Word of God also say about loving Tuhan with all mau our untuk kita soul. secara personal dengan Dia. God wants us to be personal with Him. Karena jiwa berbicara personal.
Because the soul talks Jiwa, about jiwa berbicara sesuatu personal. kepribadian. it's about the personality. Di dalam kehidupan kita, jiwa kitalah yang akan mewujudkan akan kepribadian kita. In our lives, our soul is going to actualize Karena our, jiwa, our personality or individuality. karena jiwa banyak hal di dalam hal perasaan, di dalam hal pikiran, Because of soul, there are many things with respect to the mind. oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Therefore, in the words of God, it says that to love our God with all our soul. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. It also says to love our God with all our strength. Bahwa setiap daripada kita akan berusaha untuk mencari cara bagaimana kita bisa menyukakan akan Tuhan. We have to find ways how to do this. Di dalam kesibukan saya ingin untuk mencari akan hal-hal bagaimana kita terus bisa mengasihi akan Dia. So in my daily business, I would love to find ways how I can love Him more. Dengan mencari bagaimana kita bisa mendemonstrasikan dengan kekuatan kita, dengan keberadaan kita bisa menyukakan akan hati Tuhan. So how can we, in our daily life, we want to demonstrate how we can love God more. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Therefore, the word of God says to love our God with all our strength. Segenap kekuatan, saya percaya setiap daripada kita mempunyai sesuatu kekuatan yang besar. I believe that all of us here have great strength. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk kita hanya duduk diam. The Lord didn't just only teach us to just Tetapi Tuhan sit still. mengajarkan kepada kita mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita. But He wanted us to love Him with all our strength. Apa saja yang saudara dapat lakukan Whatever you can do, untuk mendemonstrasikan akan kasih Tuhan. demonstrate the love of the God. Ada God. amin, saudara. Amen. Saya ingin memberikan sesuatu ilustrasi bagaimana saudara mengasihi istri saudara. I would like to give an illustration on how you love your wife. Tidak hanya sekedar memberikan dompet saudara, Not only just giving her your wallet, tetapi mengasihi akan istri saudara, saudara akan membukakan pintu. but loving your wife, you will also open the door. Mengasihi istri saudara seperti Bambang memasakkan untuk istrinya. Such as how Bambang cooked for his wife. Mengasihi akan istrinya, Bambang mengatakan beli bakwan di Bel Air. Loving his wife, Bambang said that he's buying bakwan in Bel Air. Hal-hal yang demikianlah di dalam kehidupan kita akan berusaha melakukan akan banyak hal. Bagaimana kita mengasihi akan Allah. Therefore, with this illustration, show that we are going to attempt many things in order to show our love to our God. Orang sering membatasi dengan ministry. People often limit themselves to ministry. Tetapi sebenarnya banyak hal yang kita lakukan untuk mengasihi Tuhan. But actually, there are many things that we perform Mengasihi Tuhan di mana saudara bekerja. in order to show love to our God. Mengasihi Tuhan bersama komunitas saudara. To love the God with the community. Mengasihi Tuhan dengan banyak orang yang saudara bisa jumpai. To love our God by meeting with many people. Mengasihi Tuhan dengan organisasi lain. Loving our God through many organizations. Many things, banyak hal yang kita dapat lakukan di dalam kita mengasihi Tuhan. Many things that we can do in Oleh our sebab itu attempt. firman Tuhan mengatakan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Therefore, the words of God says to love your God with all your strength. Kita pikir kalau kita sudah memainkan akan bass gitar di tempat ini cukup mengasihi Tuhan. We thought that maybe if we play the bass guitar here, then that is enough. Tetapi kita masih mempunyai kekuatan yang besar. Lebih daripada kita main gitar. But we still have many great strengths, more than just playing this bass guitar. Saya percaya setiap daripada kita mengasihi Tuhan. I believe that all of us here love the Lord. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan. So love the God with all your strength.
hal yang lain dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. The word of God also says to love the Lord your God with all your mind, Mengasihi Tuhan dengan kepandaian kita. with your intellectual capacity. Mengasihi Tuhan bagaimana dikatakan dengan kepandaian, yaitu menjaga kita, menjaga kehidupan kita daripada ekstrim. Loving Him with all your minds means to take care of your life to stay your life away from extreme conditions. Mengasihi Allah tetapi membunuh sesama manusia. To love the God but kill one another. Mereka tidak menggunakan mengasihi Allah dengan akal budi. So they did not use their mind properly. Not love their God with all their minds. Emosi kita harus balance dengan firman Tuhan. So emotion has to be in balance with the words of God. Kalau saya boleh katakan kepada saudara, If I can say this unto you, bahwa pengalaman tidak boleh lebih tinggi daripada kebenaran firman Tuhan. that experience cannot be higher or more than the words of God. Pada saat ini banyak orang yang ditipu, saudara. Nowadays, there are many people who are getting cheated Karena Rasul Paulus menyembuhkan dengan apa? What is that? Sabut tangan. So, like Apostle Paul healed with a handkerchief. Semua orang mau menjual sabut tangan. Everybody want to sell handkerchief Karena mungkin pengalaman pribadi. probably because there are many individual experience. Karena jasnya dibeginikan saudara dan saudara sembuh. Because they just fling around their suit and they become healed. Ada orang yang menjual jasnya Many people sell dengan their suit harga mahal at an exorbitant price, dan membuat jas-jas terus yang lain and they continually make new suits dan dijual. and then sell them again. Pengalaman pribadi Individual, dibesarkan lebih daripada kebenaran firman Tuhan. so individual experience here, they make it higher than the truth, the word of God. Akhirnya sabut tangan lebih daripada kebesaran Tuhan. In the end, this handkerchief is more than the greatness of our Lord. Akhirnya jas lebih mahal daripada kasih Tuhan. And the suit become more expensive than the love of our God. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Therefore, the words of God says to love your God with all your minds. Akan membuat saudara untuk kita hidup balance. It will make our lives balanced. Oleh sebab itu biarlah kita boleh selalu hidup kita searah dengan firman Tuhan. Therefore, we want our lives to be in tune with God's way, Akan kebenaran daripada firman Tuhan. with the truth of the word of God. Ada amin saudara. Amen. Sehingga saudara tidak akan diombang-ambingkan. So we are not going to be thrown left and right Sebagaimana kita mengasihi akan Allah. as we love our God. Menjaga kita untuk kita tidak ekstrim, Can teach us tidak membabi buta, to be dan not kita extreme, tidak ngawur. to be unreasonable. Karena pada saat kita membabi buta dan ngawur, kita akan kecewa di kemudian hari. Because when we are unreasonable, then we will be disappointed in the Tetapi future. kalau kita mengetahui akan firman Tuhan dan firman ini menjadi landasan dalam kehidupan kita, If we understand the word of God and it became our foundation, maka dari itu kita tidak akan kecewa. then we will not be disappointed. Ada amin saudara. Amen. Saya ingin untuk kita selain di dalam hal mengasihi Tuhan, untuk kita boleh benar-benar mengerti bagaimana kita mengasihi akan sesama. In addition to loving our God, I also want us to learn more about loving our neighbors. Bagaimana kita mengasihi akan sesama kita. How can we love one another, our neighbors? Mungkin saudara mengatakan bahwa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Maybe you say loving your neighbors is like loving yourselves.
hal itu adalah sesuatu hal yang benar, tetapi bagaimana kita mengasihi? That is true, but how? Sangat sesuatu yang sangat mudah sekali. Bagaimana kita mengasihi sesama, So there's this easy illustration. yaitu pada saat kita mempunyai kebutuhan, tentunya kita ingin untuk memenuhi akan kebutuhan itu. So the example is if we have these needs, then we want to meet the needs. Pada saat saya sakit, maka dari itu saya akan menyembuhkan diri saya karena saya sakit. When I'm sick, then I will attempt to cure myself of this sickness. Kalau saya mempunyai tugas tanggung jawab, maka dari itu saya ingin berusaha untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab saya. If I have a responsibility, then I will attempt to complete this responsibility of mine. Kalau saya ingin mempunyai sesuatu dengan permohonan akan doa, And if I have a prayer request, maka dari itu saya akan mendoakannya dengan sungguh-sungguh. then I will pray for it wholeheartedly. Mengasihi sesama, yaitu bahwa kita seperti apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Loving your neighbors is like doing whatever it is to yourself, basically. Apa yang tidak suka saudara terima, jangan saudara berikan kepada orang lain. Very simple. Whatever you don't like to receive, do not give it to your neighbors. It's very simple. Kalau saya tidak ingin mengatakan kepada Ivan sesuatu yang ya tidak baik, yang nantinya saya sendiri tidak mau, jangan saya ucapkan kepada dia. If I did not want to say something bad to another person to come back to harm me, then I will not say that word. Seringkali di dalam hal mengasihi akan sesama, kita tidak peduli orang lain. Oftentimes in this matter, we do not Padahal care about apa one yang- another. Padahal apa yang kita berikan kepada orang lain seringkali kita sendiri tidak mau terima. And oftentimes the things that we give to our neighbors, we did not want to receive. Tuhan mengajarkan kepada kita sesuatu perumpamaan yang baru saja kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 tadi. So our God teaches us about this parable that we just read together in the book of Luke. Bahwa mengasihi sesama adalah bagaimana kita memberikan sesuatu pertolongan bagi orang lain. That loving your neighbor is like giving all we can to help your neighbors. Di dalam perumpamaan yang Tuhan berikan tentang Good Samaritan, In this parable that the Lord gives about this Good Samaritan, pada saat ahli Taurat mengatakan siapa sesamaku manusia, when the expert in the law says, who is our neighbor? sesama manusia adalah mereka yang membutuhkan pertolongan. Our neighbors are people that needs our help. Saya percaya setiap daripada kita mempunyai sesuatu kebutuhan. I believe that all of us here have needs. Setiap daripada kita membutuhkan pertolongan. All of us here needs help. Setiap daripada kita tidak bisa kita hidup sendiri. All of us here, we cannot live by ourselves. Oleh sebab itu kita melihat akan hal itu, kita tahu bahwa mereka adalah sesama kita. Therefore, we understand this and we understand that we want to do the same thing to our neighbors. Karena sesama kita adalah orang yang perlu untuk kita tolong. Because our neighbors are people that we need to help. Mungkin saat ini tidak perlu pertolongan, Maybe right now they do not require our help, tapi mungkin sebentar lagi mereka butuh pertolongan. but maybe later they will require our help. Dan mereka perlu untuk kita tolong, dan mereka lah sesama manusia. And we need to help them as our neighbors. Dikatakan di dalam ayat, di dalam perumpamaan itu bahwa dikatakan ada seseorang. In that parable, it was mentioned that there's somebody, Mereka orang yang dikatakan mereka yang turun, orang yang turun dari Yerusalem there's someone that ke came down, Jericho, someone who came down from Jerusalem to Jericho. bukanlah orang yang mempunyai sesuatu kedudukan. It's not someone who has this position. Sering kita memikirkan untuk kita mempunyai sesuatu kedudukan sehingga kita bisa dianggap orang lain bahwa kita adalah sesamanya. Oftentimes, we require ourselves to have this position in order for us to help one another. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa orang ini mempunyai kedudukan. The word of God didn't say that this person has any position. Orang ini tidak dikatakan siapa namanya. It didn't even mention his name. Bahkan tidak dikatakan bahwa orang ini dikenal. They even say that this person is recognized. Bahwa orang ini adalah orang yang biasa. That this person is actually an ordinary person. Sering kita memikirkan hal-hal di mana untuk kita mempunyai sesuatu nilai.
Oftentimes we think how we need to have values, sehingga kita bisa memikirkan bahwa mereka adalah sesama ataupun kita sesama. such that we can help one another when we have the same values. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita meskipun mereka tidak kita dikenal. But the word of God teach us that even though we do not recognize them, Meskipun mereka itu adalah orang-orang yang rendah, even if they are people who are lowly, mereka adalah sesama. they are our neighbors. Ada amin, saudara. Amen. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh selalu senantiasa memperhatikan akan kebutuhan daripada orang lain. In our lives, let us always pay attention to the needs of others. Mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar daripada saudara dan saya. They are people who are in our midst, who are in the midst of us. Bahwa di dalam kehidupan kita perlu untuk mengulurkan akan tangan kita. In our lives, we need to attempt to stretch out our hands. Saya ingin bertanya kepada saudara, I want to ask you, supaya saudara boleh renungkan. so that you can ponder on this. Masihkah pada saat saudara mengatakan sesama manusia? Masihkah saudara melihat, memikirkan nilai daripada orang yang saudara akan tolong? So when you attempt to help your neighbor, do you still look at the values of the person, of the people that you are trying to help? Masihkah saudara merasa nyaman kalau saudara hanya menolong orang yang sama seperti saudara? Do you only feel comfortable when you are helping people have the same value as you? Apakah saudara masih mengizinkan di dalam hal kasih, masih mengizinkan suku, warna kulit, pakaian, penampilan menentukan siapa yang saudara akan tolong? In the matter of love, do you still allow this race, gender, the color of your clothing to determine if you're going to help that person or not? Firman Tuhan hari ini di dalam hari Valentine untuk kita benar-benar mengetahui akan hal kasih. The theme of the words that's being shared today is about love, for us to truly understand love. Kalau kita boleh melihat apa yang terjadi di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, We can see together in this parable that has been shared today. mungkin bisa sebagai pastor, sebagai imam, Maybe it is possible as a pastor or priest melihat hal itu terjadi to see that this thing is happening, dan saya menghindar and I just walk by, untuk tidak menolong. just not help. Mungkin bisa sebagai orang Lewi Maybe as the Levites, melihat akan hal itu, see this thing, to witness this thing, mendatanginya, to come around, pengen tahu, want to find out. oh, Samaria. Oh, Samaritan, Orang yang bukan orang Yahudi, people who are not Jews, menghindar, stay away, jalan terus. continue to walk. Atau Good Samaritan Or a good Samaritan yang mana datang melihat, tergerak hatinya oleh belas kasihan, which came by and being moved, mengangkat, merawat, mengobatinya, bahkan memberikan uang, menaikkan keledai good untuk Samaritan, orang merawat. good Samaritan who came by and then helped this guy up, clothed him, gave him wine, and put him up on the donkey. Siapakah? Yang mana yang saudara dan saya punyai? So who do you Apakah have. kita sebagai imam? Kita sebagai orang Lewi? Atau kita sebagai Good Samaritan? So do we come as priests, Levites, or the good Samaritan?
Kadangkala kita berpikir, Sometimes we think, ataupun kita ingin berkata, Pastor, bagaimana kalau mereka hanya mengambil, cuman mau mengambil keuntungan dari pertolongan kita? sometimes we ask, what if they only want to take everything from us for granted? Mungkin kita berkata atau bertanya, Pastor, bagaimana kalau dia nggak menghargai pertolongan saya? Pastor, maybe you ask, Pastor, what if they did not appreciate my help? Mari kita belajar daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. So let's learn together what we can learn today about this parable from Jesus. Orang yang tergeletak, yang hampir mati ini, This person who is almost is half dead, disembuhkan, tidak dikatakan bahwa dia mengucap terima kasih, he is healed. It didn't say here that he say thank you. tidak dikatakan bahwa dia menghormati, menghargai, It didn't say that he appreciate and he respect. tetapi memang demikianlah yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita untuk mempunyai kasih. But such is this. These are the things that the Lord has taught us to Kasih do. sebagaimana Allah mengasihi akan kehidupan kita. The love as our Lord God has demonstrated. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mati sebagaimana saudara masih berdosa. So the word of God says that God dies, the Lord dies on the cross when Selagi you are still kita sinful, tidak tahu bagaimana kita mengucap terima kasih, when we didn't even know how to express our thanks. tapi Tuhan sudah memberikan But God has provided di first. dalam kehidupan kita. God has provided us first Ada in amin, our saudara. lives. Amen. Oleh sebab itu biarlah kita mempunyai kasih seperti Allah, sehingga kita bisa mengasihi akan sesama kita. So let's have this kind of love that our God has shown us possess. Kalau saudara tidak dapat mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita, If you cannot love the way that our God has expressed Himself, maka dari itu kita tidak akan dapat mengasihi akan sesama kita sebagaimana Allah mengasihi kehidupan akan manusia. then we will not be able to love our neighbors the way God loved His people. Oleh sebab itu biarlah kita boleh selalu belajar bagaimana Allah mempunyai kasih. So let's learn together how God loved His people. Kasihnya yang luar biasa. His extraordinary love. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana Engkau mengasihi aku? We ask God, how do you love us? Seberapa besar Engkau mengasihi aku? How great is your love for me? Tuhan katakan, So God says, this big. This big. My love is this big for you. yaitu kematian daripada anaknya yang dikorbankan untuk saudara dan saya. That is through the death of His son that He sacrificed for us. Kalvari menunjukkan kasih daripada Allah. Calvary showed the love of our God for Kasih us. yang begitu besar. Great love. Biarlah di dalam kehidupan kita mempunyai kasih seperti Tuhan. In our lives, let us possess this kind of love. Sebagaimana dia mengajarkan akan kasih itu untuk saudara dan saya. As He taught this kind of love to all of us here. Haleluya. Hallelujah. Mari kita bangkit berdiri.